Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Bob lovers dan Bob haters, kita ketemu lagi nih. Seperti janji-janji Pak Dondi terdahulu, nggak ada matinya. Ini udah paling depan tuh barisan, pasukan paling depan. Oke ya, Lanjut para terus, ya. pemirsa yang dirahmati oleh Allah, juga sahabat-sahabatku Kristiani yang kukasihi. Dalam Tuhannya Yesus, semoga kita membuka hati. Dengan kerendahan hati kita akan melakukan kritik teks kepada Bible. Puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi, satu-satunya Allah, tiada duanya, yang Maha Suci, Tuhannya Yesus Kristus, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, dan Tuhannya semesta alam. Dan juga salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, doa kepada keluarga, sahabat-sahabat dan umatnya yang sangat dikasihnya. Langsung aja pemirsa, udah pasti nunggu-nunggu kan, gak sabar keterangan Pak Dondi. Lanjut Pak. Langsung aja, kita mau cepet-cepet aja. Siap. Kali ini, sebelum kita lanjut sebentar ya. Oh iya. Seperti biasa, saya ingin mengingatkan bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk menyalurkan zakat sedekah infaknya, bisa mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening kode bank 451 11 88 88 9995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Dan juga bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk wakaf tanah seluas kurang lebih 6 hektar di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur dengan harga Rp250.000 per meter persegi, bisa mengirimkan ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan, ada juga di running text ya, dan dapat mengkonfirmasikan bukti transfer ke nomor handphone 0812 3280 2080. Semoga partisipasi para pemirsa menjadi amal jariah, amin. Amin ya robbal alamin. Ya, sekarang kita udah berapa nih? 241 ya? 245 ya? Iya. Oke, langsung masuk nih ya. Perasaan baru kemarin sore 001 cepet amat sih gitu. Ngebut. Iya ya. Oke, Turbo. Langsung ya? Langsung aja lah. Oke. Oh, pakai obat ganteng dulu nih. Belum. Ininya nggak muncul nih tengah-tengahnya. Muncul dong. Muncul ya? Muncul. Oke, nantilah. Oke, sip. Ya. Ya. 241, bagaimana Raja Ahazia mati? Nah, kita lihat. Oke, siapa duluan? Situ dulu dah. Oke, menurut 2 Raja-Raja 9 ayat 27, ketika Ahazia, Raja Yehuda, melihat itu, maka ia pun melarikan diri ke arah Bet Hagan. Tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, panahlah dia juga. Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian ke Gur dekat Yibleam. Ia lari ke Megiddo dan mati di sana. Dipanah Pak, matinya dia. Matinya dipanah. Coba kita lihat. Di 2 Tawarikh 229 dibunuh di depan Yehu. Nah, lalu ia mencari Ahazia. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Saya nggak tahu nih, Samaria sama Megiddo nggak tahu nih sama apa enggak ya. Kemudian ia dibawa kepada Yehu, lalu dibunuh, tetapi dikuburkan juga karena kata orang, dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Beda, tadi saya dipanah, Bapak di depan Yehu. Nah, ya kan? Masalah yang mana? Ini keluar lagi tuh pertanyaan. Udah ini. Yang salah yang mana pemirsa? Ya kan? Ya, 241 ya? Oke, beda Pak. Oke, 242. Apakah Raja Ahaz dikuburkan bersama ayahnya? Nah, kita lihat nih. Menurut 2 Raja-Raja 16 ayat 20. Maaf pemirsa. Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jawabannya iya, bersama ayahnya. Oke. Di 2 Tawarikh 2827. Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di dalam kota di Yerusalem, tetapi ia tidak dibawa ke pekuburan raja-raja Israel. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kok kontradiksi Pak? Ini saling melengkapi nggak Pak? Kalau yang satu tidak bersama ayahnya, yang satu bersama, melengkapi nggak tuh Pak? Saling melengkapi. Apa ya? Kontradiksi kan?
Iya beda Iya, dong. Ceritanya beda. Ini kan Iya. sama-sama menceritakan tokoh yang sama, Raja Ahaz. Sama-sama menceritakan dia dikubur. Yang satu bilang dia dikubur di Sama samping ayahnya. nenek moyangnya di Iya. kota Daud ya. Yang satu lagi ia tidak dibawa ke kuburan raja-raja Israel. Nah, Terpisah. Daud kan raja Israel kan? Iya, Oh, terpisah Pak. beda ya? Beda-beda. Lanjut. Bagaimana Raja Yosia mati? Nah, ini kita lagi ngomongin raja mati mulu nih. Iya, raja-raja pada mati semua nih. Oke. 2 Raja-Raja 22 ayat 20. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Jadi mati dengan damai. Artinya dengan damai Pak. Rest in peace. Nah, Lanjut. oh bukan rest in pieces ya? Waduh, itu kacau tuh Pak, karena perang ya bisa jadi juga Pak, benar-benar. Oke. Lanjut Itu ada lagi 2 Tawarik. 34 ayatnya 28. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dengan damai Pak ya. Damai ya. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Ya. Jadi matinya dengan damai, Pak. Ini mungkin nggak disebutin namanya ya, tapi nanti pemirsa bisa cek ayat-ayat sebelumnya. Oke. Ya, ini kan supaya ngiri Cepet aja. ngiri tempat Biar ya. Cepet ya, benar Pak. Nah, nanti kan bisa di screenshot, bisa dicek ayat-ayatnya benar apa salah. Kalau udah salah silakan kasih tanggapan di bagian komen gitu Iya. ya. Di 2 Raja-Raja 23 29 terbunuh di pertempuran. Dalam zamannya itu majulah Firaun Necho, raja Mesir, melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido segera sesudah ia melihatnya. Ya. Terbunuh kan di pertempuran kan? Di 2 Tawarikh 35 ayat 23 24. Maka pemanah-pemanah menembaki raja Yosia dan raja berseru kepada orang-orang yang bawa aku dari sini karena aku luka parah. Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yang satu mati dengan damai, Yang satu yang satu terbunuh di dalam terbunuh pertempuran. di pertempuran. Nah, kalau di 2 Tawarikh mungkin matinya setelah dibawa sama orangnya ya. Oke. Tetapi kan sempat kepanah semua tuh. Iya, akibat pertempuran, Pak, ya, bukan karena masa damai ya. Nah, Oke, ini boleh nanya nggak Pak, yang 2 Raja-Raja 239 ini kan disebut nih, ini sebelum Musa apa sesudah Musa nih Pak zamannya? sesudah. Sesudah Musa ya. Sesudah Oke, Musa. berarti benar Firaun ya. Benar, Oke, lanjut Pak. Nah, ini yang kita perlu lihat aja gini. Yang di pertama kolom tengah itu 2 Raja-Raja 22 ya. Yang kanan 2 Raja-Raja 23. Ih, cuma beda satu. Beda cuma satu pasal. Tapi kenapa beda? Nah, yang di 2 Tawarikh pasal 34, yang sebelah lagi 2 Tawarikh pasal 35. Ih, deket Cuma sama beda satu pasal doang. juga loh. Mm-mm. Deket loh pada lo. Iya. Oke. Lanjut. Lanjut aja Pak, Lanjut. mungkin lagi ngantuk yang nulis. Ya. 247. Menurut Bible, siapa ayah Zerubabel? Ya, tuh. Oke, 1 Tawarikh 3 ayat 19, anak-anak pedaya ialah Zerubabel dan Simei, dan anak-anak Zerubabel ialah Mesulam dan Hananya. Selomit ialah saudara perempuan mereka. Jadi pedaya Pak, ayahnya Zerubabel. Itu kan tulisannya anak-anak pedaya kan? Zerubabel kan? Iya. Nah. Di Esra 3 ayat 2. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya para imam itu dan Zerubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mesbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Musa abdi Allah. Bin Sealtiel. Beda Pak, beda. Kalau Beda kan? Bapak bin Sealtiel, saya binnya pedaya. Nah, beda ya? Beda, Lanjut lanjut. ya. Lanjut. 245. Berapa keturunan dari pembuangan Babel ke Yesus? Nah, ini sempat kita bahas sebenarnya. Ya. Sekarang saya dulu deh. Oke. Di Matius 1 ayat 17 ya. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel dari pembuangan ke Babel sampai Kristus ya. 14 ya, 14 keturunan ya. Sekarang kita lihat nih. Mau baca? Boleh. Menurut Matius 1 12 26. 19.
Hah? 12 sampai 16. 12 sampai 16. 12-nya sesudah pembuangan ke Babel, Yeriko memperanakan Sealtiel 1. Yekonya. Hah? Memperanakan Sealtiel? Yekonya tadi nyebutnya bacanya Yeriko. Ini sesudah pembuangan ke Babel. Oh, Yekonya. Oh, iya. Waduh, kacamatanya perlu ganti nih, Pak. Obat gantengnya udah nggak ganteng nih. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel 1. Sealtiel memperanakan Zerubabel 2. Zerubabel memperanakan Abihud 3. Abihud memperanakan Eliakim 4. Eliakim memperanakan Azor 5. Azor memperanakan Zadok 6. Zadok memperanakan Akhim 7. Akhim memperanakan Eliud 8. Eliud memperanakan Eleazar 9. Eleazar memperanakan Matan 10. Matan memperanakan Yakub 11. Yakub memperanakan Yusuf suami Bunda Maria 12. Yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus 13 kurang 1 saya keturunannya. Nah, kemana Pak? gini, kalau yang ayat 11 itu kan diceritakan siapa ya namanya ya kalau nggak salah, Yosia memperanakan Yekonya. Berarti kan Yekonya sudah masuk tuh ke dalam Babel kan. Sekarang dari Babel sampai Kristus, berarti kan Yekonya nggak usah dihitung lagi dong karena udah masuk sebelumnya kan. Biar nggak double ya. Nah, berarti yang dihitung dari mulai Sealtiel kan. Oke. Nah, baru Sealtiel, Zerubabel dan seterusnya. Itu dihitung cuma 13. Tapi di Matius 1:17 disebutnya ada 14. Berarti Matius sesama Matius dia saling kontradiksi Pak. Biasanya kan beda kitab. Ini Matius lawan versus Matius, kontradiksi. Nah, ini kita bahas sebentar. Oke. Kenapa penulis Matius ya, menyebutkan 14. Kira-kira tahu nggak kenapa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Kayak gini. Di dalam doktrin kekristenan kan disebutnya bahwa Yesus itu kan adalah anak Daud. Walaupun anak Daudnya bukan secara biologis, tetapi kan dianggapnya atau apa ya, diharapkan kali ya, itu Yesus adalah anak Daud, karena di Perjanjian Lama disebutkan bahwa nanti Mesias yang akan datang itu adalah keturunan Daud. Daud. Nah, yang dimaksud dengan keturunan Daud di sini adalah sebenarnya dari Yusuf, ayah tirinya Yesus gitu. Kenapa ada 14? Karena itu diambil dari yang disebut dengan gematria. Gematria itu adalah angka dari setiap huruf di dalam huruf Ibrani. Nah, kata Daud itu kalau dihitung itu gematrianya 14. Gitu. Jadi makanya menggunakan 14 gitu. Tetapi dari silsilah total dari mulai yang penulis Matius tuliskan itu ada 4 nama yang dihilangkan. Kenapa Pak? Tujuannya apa? Nah, yang dihilangkan itu disebutnya mungkin karena tidak taat kepada Tuhan atau ada yang dikutuk gitu. Contoh yang ayat 12 bisa dilihat. Yang Yekonya itu sebenarnya adalah raja yang dikutuk. Dan dikutuk tidak akan punya keturunan lagi. Bapaknya Yekonya sendiri itu sebenarnya namanya Yoyakim. Tetapi di Matius itu dihapus Yoyakimnya. Nah, gitu. Yang ditulis adalah Yosianya. Gitu. Ya. Jadi makanya ada suatu kepentingan ya dalam hal ini ya. Sepertinya Matius memang mau mencocokkan bahwa Yesus itu adalah anak Daud dengan harapan bahwa benar Yesus adalah keturunan dari Daud dan gematrianya tepat 14, tetapi dia membuang beberapa nama dari daftar silsilah Yesus gitu ya. Karena kalau nggak dibuang kelebihan gitu maksudnya Pak. Kalau nggak dibuang nggak bisa jadi 14 gitu. Hitungannya jadi nggak pas dengan gema apa tadi? Gematria. Oke Pak, paham. Oke, gitu aja. Nah, kita sekarang udah selesai di 241 sampai 245. Berarti nanti habis ini kita lanjut 246, 250 ya. Geber terus loh. Geber, tapi ada ini Pak komplain dari Bob Lovers. Kenapa? Kenapa sekarang Pak Doni nggak pernah ngasih bonus? Diskon aja kagak, apalagi bonus katanya. Nanti gini aja, kita kejar dulu sampai Babel ini selesai. Gitu. Habis selesai nanti kita bonus semua gitu. Karena ini kan termasuk di dalam kelompok kontradiksi kan, antara ayat sama ayat. Biar jelas ya. Nanti setelah Bible ini selesai,
Baru nanti kita berikan lagi tambahan, itu adalah yang mengenai permasalahan terjemahan. Siap, Ya. siap. Bisa cuman ada di dalam satu versi, bisa juga antar versi. Nanti kita bandingkan bedanya, gitu ya. Nah, setelah itu nanti ada lagi mengenai daftar kesalahan ilmiah di dalam Bible. Oke. Nah, itu juga menarik itu. Nanti Ilmiah maksudnya dengan sains gitu apa gimana? Iya, dengan Waduh, sains. itu bagian saya tuh kalau sains, Pak. ya, itu nanti juga ada banyak juga itu. Oke, asik tuh Pak, asik. Ya, nah, nanti juga selain itu mungkin yang Bible ini setelah yang kontradiksi habis, nanti kita akan tambahkan dengan ayat-ayat yang mungkin tidak masuk akal atau lucu atau bagaimana lah. Ya, itu nanti ada tambahannya lagi. Sekarang untuk yang ini, yang kontradiksi kita habisin dulu, ya, biar yang lain nguber gitu. Nguber. Yang lain kalau mau bikin reaction nguber dulu gitu. Jadi jangan memberikan reaction kepada BOB sebelum bikin serinya sama. Baru 001 005 udah bikin reaction. Ini udah 24 berapa tadi Pak? Terakhir 245. Ini 245 ya. 245. Bikin dulu 245 baru reactionnya. Ya. Oke, kalau gitu kita tutup. Siap. Supaya kita bisa langsung bikin yang Siap. berikutnya ya. Gitu aja pemirsa ya, kita bermain cepat, yang penting ada info penting kita sisipkan, tapi Iya. kalau cuma sekedar kontradiksi udah jelas tadi kan Ya, terlihat. ya. Oke, kalau gitu silakan tutup aja langsung dah. Oke, para Bob lovers dan para Bob haters, demikian tadi kritik teks. Kita perlu mengingatkan berulang-ulang bahwa kritik teks itu Pak Dondi, apalagi saya, tidak menafsirkan ya kitabnya orang lain. Hanya murni kritik teks, melihat berdampingan, baru tampaklah kontradiksinya di mana. Baik pemirsa, untuk episode ini 241, seri 241 dan 245 kita cukupkan, tapi masih di koma, berlanjut terus ke seri-seri berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.